Bab 1001. Tuan Jiasen melihat Lin Yu bergegas ke danau, sama terkejutnya dengan Xiao Ai dan Li Ji sebelumnya. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi sepenuhnya, Lin Yu bergegas ke perahu nelayan dalam sekejap mata, meraih tali besi yang tergantung di luar perahu nelayan dan dengan cepat naik ke perahu nelayan. Karena jarak dari pantai ke perahu nelayan hanya lebih dari 10 meter, Lin Yu bergegas menuju perahu nelayan dari posisi di depan perahu nelayan, dan mampu menemui perahu nelayan yang sedang melaju. Master Jiasen melihat Lin Yu menaiki perahu nelayan, kulitnya tiba-tiba berubah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas ke sisi lain perahu, dan ketika dia mencapai sisi perahu, dia melompat tanpa ragu-ragu dan bekerja keras. Melompat ke sungai. Dia tahu bahwa dia sama sekali bukan lawan Lin Yu, jadi satu-satunya cara adalah melarikan diri dengan putus asa. Untungnya, tumbuh di Asia Tenggara yang hujan, dia memiliki kualitas air yang sangat baik dan keterampilan stamina kelas 1. Dia sangat percaya diri. Selama dia bergegas ke sungai, dia memiliki peluang yang cukup besar untuk melarikan diri dengan lancar. Tapi yang tidak dia duga adalah saat tubuhnya baru saja melompati pagar ke danau, dia tiba-tiba merasakan kekuatan besar dari pergelangan kakinya, seolah-olah dia telah digenggam oleh tangan yang besar. Segera setelah itu, tubuhnya berhenti di udara untuk sesaat, dan kemudian dia menghantam kapal dengan benturan keras. Tuan Kasen, kenapa kamu tidak bisa banyak berpikir? Lin Yu menarik pergelangan kakinya saat ini, dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengatakan aku ingin menangkapmu, tetapi tidak mengatakan aku ingin membunuhmu. Apa yang kamu takutkan? Saat berbicara, Lin Yu meraih pergelangan kaki Tuan Jiasen dan membanting. Tubuh Lord Kasen bergetar tak terkendali, dan kembali menghantam tubuh kapal dengan keras. Tuan Jiasen tiba-tiba berteriak kesakitan, dan pisau kecil yang tajam tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia memotongnya dengan parah ke arah lengan Lin Yu. Wajah Lin Yu menjadi dingin, dan dengan tangan yang kasar, dia melemparkan tubuh Tuan Jiasen ke atas. Master Kasen terbang tinggi, dan kemudian jatuh dengan keras di dek kapal nelayan dengan keras. Dia langsung hancur dan berteriak kesakitan sambil memegangi bahunya yang patah. Lin Yu berbalik dan membuang 2 jarum perak seperti kilat, dan terjun langsung ke lutut Tuan Kasen, membatasi gerakannya, lalu berjalan ke arahnya dan tersenyum, sekarang kita bisa mengobrol dengan baik. Tuan Jiasen memandang Lin Yu dengan dingin, dan berkata dengan tajam, He Jiarong, saya ditangkap oleh Anda, mengatakan bahwa keterampilan saya tidak sebaik manusia. Saya menerima takdir saya, jika saya ingin membunuh, saya akan membunuh, dengarkan saja. Siapa yang bilang akan membunuhmu? Lin Yu berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, selama Anda menjawab saya dengan jujur, mungkin saya bisa membiarkan Anda pergi. Tuan Jiasen mendengus dan mencibir, apakah Anda ingin saya mengkhianati organisasi saya sendiri? Bermimpi. Jangan terburu-buru menolak dulu. Lin Yu telah menyentuh jarum perak kecil dari tubuhnya saat dia berbicara, dan tersenyum, saya tahu bahwa ordo monastik Anda tidak takut mati, tetapi mungkin Anda tidak tahu bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian di dunia ini. Masalah ini, belum ada yang bisa menahan jarum perak saya. Sejauh ini, belum ada tulang keras yang bisa menahan jarum perak di tangannya. Begitu suara Lin Yu jatuh, dia tiba-tiba mendengar suara menusuk kecil di telinganya, seolah-olah beberapa benda tajam terbang ke arah kepalanya. Kulit Lin Yu tiba-tiba berubah, dan tubuhnya kembali dengan sangat cepat, dan kemudian dia melihat jarum hitam kecil menyeka hidungnya dengan cepat. Tetapi pada saat yang sama, dia menemukan lebih banyak jarum hitam datang melalui udara, terbang menuju tubuh Lord Kasen seperti kilat. Tidak. Lin Yu tampak panik, tiba-tiba melepas mantelnya, menyapu ke samping, mencoba menyapu jarum hitam terbang, tetapi jarum hitam ini sangat keras, dan mereka terbang dengan kecepatan yang sangat cepat.
Suara itu menembus mantel dan mengenai tubuh Lord Kasen. Kaki Tuan Kasen dibatasi, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia membiarkan jarum hitam ini menembus ke dalam tubuhnya, dan tubuhnya bergetar beberapa saat, kemudian matanya tiba-tiba melebar, kepalanya dimiringkan, dan tidak ada suara yang terdengar. Perjudian. Lin Yu tampak ketakutan, dan kemudian dengan cepat bergegas ke Tuan Jiasen, mengulurkan tangannya untuk mengendusnya, dan menemukan bahwa dia telah benar-benar kehilangan napas. Lin Yudun kesal dan marah pada saat itu, tiba-tiba menoleh, dan melihat bayangan gelap berkilat di kabin di lantai 2. Dia menyalahkan dirinya sendiri sejenak. Tadi dia hanya fokus untuk menangkap Lord Kasen, dan lupa bahwa ada seorang pria yang berlayar di kabin. Lin Yu berteriak dengan marah, bergegas menuju kabin di samping, naik dengan rapi ke lantai 2, memecahkan kaca dan melompat masuk. Pada saat ini, bayangan gelap sudah keluar dari kabin dan melompat ke bawah. Tapi begitu tubuhnya tidak jatuh seluruhnya di udara, dia mendengar embusan angin di belakangnya, dan kemudian sebuah kaki besar menghantam bagian belakang jantungnya. Sebelum dia bisa menoleh, dia tertangkap, menendang dan terbang keluar, dan jatuh dengan keras ke arah pagar di depannya. Dengan suara mendengus, dadanya langsung tertusuk sepotong pilar besi. Pada saat yang sama, Han Bing bergegas ke Jinmen bersama Bu Cheng, ratusan bakat, dan satu skuadron Departemen Pesawat Militer, dan di bawah bimbingan polisi setempat, datang ke manor pinggiran kota tempat Tuan Jiasen berada. Dengan kerjasama dari polisi setempat, Han Bing dan yang lainnya telah mengunci manor tempat kapal nelayan berlabuh, tempat terakhir Lin Yu menghilang. Pada saat ini, kerumunan orang dengan senjata dan peluru tajam mengepung manor. Pemimpin tim polisi memanggil Luo Jin, dan ketika dia mendekati manor, dia berbisik kepada Han Bing dan yang lainnya dan berkata dengan ekspresi serius, "Kepala Han, sebentar lagi, kamu harus hati-hati kalau terburu-buru masuk dengan orang. Kita sudah mengatur manor lebih dari setahun sebelum kita bisa mengetahui perkiraan identitas orang-orang ini. Semuanya tidak diketahui asalnya. Mereka harus berafiliasi dengan organisasi khusus yang sangat menakutkan di luar negeri. Apalagi kemampuan mereka tidak sebanding dengan orang biasa, tapi mereka menderita karena kurangnya bukti yang pasti, jadi kami tidak pernah berani memprovokasi mereka. Kali ini, jika bukan untuk menyelamatkan orang-orang Anda, kami tidak akan gegabah impulsif untuk meminimalkan korban. Di dalam hati, Anda dan orang-orang Anda tidak boleh impulsif. Pastikan untuk mengikuti perintah saya." Ketika dia berbicara, ada kepanikan dalam suaranya. Sepertinya dia sangat cemburu pada orang-orang di rumah. Seandainya Han Bing tidak setuju untuk mendengarkan perintahnya, dia bersedia membawa Han Bing dan yang lainnya kemari. "Nah, jangan khawatir, pemahaman saya tentang organisasi mereka harus sebaik milik Anda, dan kami akan berhati-hati." Han Bing mengangguk dengan wajah cemberut, ekspresinya sangat serius. Ketika dia di jalan barusan, dia mendengarkan perkenalan Luo Jin ini kepada orang-orang di manor, dan menebak bahwa orang-orang ini kebanyakan dari biara. Itu bagus, ada total 5 orang di halaman mereka. Setelah beberapa saat, jika kita berkonflik dengan mereka, jangan pedulikan keadilan dan moralitas. Kita harus membiarkan saudara-saudara mengambil keuntungan dari orang banyak dan mengalahkan mereka sepenuhnya. Luo Jin menelan ludahnya dan berkata, "Jika tidak berhasil, kamu harus ingat strategi melarikan diri jika kamu tidak bisa mengalahkan, dan menjaga perbukitan hijau, tidak takut tidak akan ada kayu bakar." Saya juga menjelaskan kepada saudara-saudara kita sendiri. Luo Jin tidak tahu banyak tentang kekuatan Departemen Pesawat Militer, tapi dia tahu kekuatan orang-orang di istana ini dengan sangat baik. Beberapa waktu yang lalu, dia meminta saudara-saudara yang pernah menjadi juara militer dan polisi nasional Sanda untuk berpura-pura menjadi pencuri. Dan sampai sekarang, kedua bersaudara itu masih tinggal di rumah sakit,
dan kedua bersaudara itu secara pribadi memberitahu Luo Jin bahwa orang yang melukai mereka adalah pengurus rumah tangga yang kurus dan tua di dalam. Seseorang. Hanya kepala pelayan tua saja. Dan, yang lebih penting, mereka tidak hanya merindukan pakaian pengurus rumah tangga tua, tetapi mereka bahkan tidak melihat bagaimana tindakan pengurus rumah tangga tua itu. Inilah mengapa Luo Jin tidak pernah berani melakukan apapun dengan manor ini. Dia tidak yakin apakah mereka dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menangkap orang-orang ini. Jika bukan karena keadaan darurat, dan status khusus Han Bing, dia tidak akan pernah berjanji pada Han Bing untuk membunuh saudara-saudaranya. Ya, di dalam hatinya, beberapa saudara yang datang bersamanya malam ini mungkin bisa kembali hidup-hidup pada akhirnya. Luo Jin memerintahkan dua anak buahnya untuk melompat ke dalam manor dan mengamati situasi. Melihat tidak ada kelainan, dia memanggil Han Bing dan yang lainnya untuk melompat ke taman. Setelah Luo Jin masuk, dia melihat sekilas ke sekelilingnya, dan dengan tiba-tiba menyebutkan isi hatinya, dia menghentikan Han Bing dan yang lainnya, dan berkata dengan hati-hati, situasinya salah, mengapa sepi sekali.